Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Trisa Fitri dari kelas 1A jurusan Pendidikan Fisika. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan massa jenis pada mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Dina Syafrita MPD. Berikut penjelasannya. Mistar punya skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Jangka sorong punya dua skala, yaitu skala utama yang ada di atas dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm dan skala nonius yang ada di bawah dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, skala terkecil dari jangka sorong 0,01 cm. Mikrometer sekrup juga punya dua skala seperti jangka sorong, skala utama dengan skala terkecilnya 0,5 mm dan skala noniusnya dengan skala terkecil 0,01 mm, merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan alat ukur yang tadi. Suatu pengukuran selalu terdapat ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain adanya nilai skala terkecil, ketidakpastian mutlak, atau keterbatasan pengamat. Setiap skala alat ukur mempunyai batasan skala terkecil yang dapat dibaca. Pada video ini kita juga akan melakukan percobaan, yaitu dengan mengukur panjang dari dual brass band, mengukur massa dari benda beraturan dan tidak beraturan. Di sini benda beraturannya kita akan menggunakan kubus dan benda tidak beraturannya kita akan menggunakan batu. Untuk percobaan yang pertama, kita akan mengukur panjang dari dual brass band dengan menggunakan pengukuran baku dan tidak baku. Untuk pengukuran baku kita akan menggunakan mistar dan pengukuran tidak baku kita akan menggunakan jengkal. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit perbedaan dari pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Pengukuran baku atau mistar ini hasilnya itu lebih akurat, ditetapkan sebagai alat ukur secara alamiah dan berdasarkan suatu standar internasional. Sedangkan alat ukur tidak baku seperti jengkal, hasilnya itu tidak akurat, tidak ditetapkan secara alamiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan. Baiklah, langsung saja kita mengukur dengan menggunakan mistar pertama kali. Setelah diukur menggunakan mistar, panjang dari dual brass band ini adalah 19 cm. Teman-teman, lakukan percobaannya sebanyak 4 kali ya. Lalu untuk yang kedua, kita akan mengukur panjang dari dual brass band ini dengan menggunakan jengkal. Caranya itu seperti ini. Seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa panjang dari dual brass band ini sama dengan 1 jengkal. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengukur massa dari kubus dengan menggunakan deraca. Setelah diukur, massa dari kubus adalah 70 gram. Selanjutnya, kita akan mengukur massa dari batu. Setelah diukur, massa dari batu adalah 30 gram. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengukur massa dari benda beraturan dan tidak beraturan. Untuk benda beraturan, kita mendapatkan massanya adalah 70 gram. Dan untuk benda tidak beraturan, kita mendapatkan massanya adalah 30 gram. Selanjutnya, kita bisa mencari massa jenis dari benda beraturan dan tidak beraturan. Yaitu, pertama kita harus mencari volumenya terlebih dahulu. Untuk volume dari benda beraturan, yaitu kubus dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Kita bisa mengukur 4 kali percobaan dalam satu sisi. Setelah diukur, panjang sisinya adalah 5,5 cm. Ini hasil massa jenis dari kubus.
Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur volume pada batu dengan menggunakan gelas ukur. Telah diisi air dengan volume 250 ml. Lalu kita masukkan batu ke dalam gelas ukur. Volume air setelah dimasukkan batu menjadi 300 ml. Jadi, volume batu sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. 300 dikurang 250 sama dengan 50 ml. Jadi, volume dari batu adalah 50 ml. Ini adalah massa jenis dari batu.